Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimah dari kelas 3D Farmasi dengan NIM 3118151. Saya akan mempresentasikan tentang pembuatan sediaan tablet beserta evaluasinya. Untuk judul jurnalnya yaitu pengaruh gelatin amilum dan PVV sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet ekstrak temulawak. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh gelatin, amilum, dan PVV pada konsentrasi 5% sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet ekstrak temulawak. Pendahuluannya, temulawak adalah salah satu jenis tanaman asli Indonesia yang tumbuh di daerah tropis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, temulawak terbukti dapat menyembuhkan berbagai penyakit termasuk sebagai hepatoprotektor atau pelindung hati. Bentuk sediaan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sediaan tablet. Mengapa dipilih sediaan tablet? Karena sediaan tablet memiliki keuntungan di antaranya penampilan menarik, takaran dosisnya tepat, pemakaian yang mudah, stabil, serta pengemasan dan penyimpanannya praktis. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai judul yaitu adalah gelatin, amilum, dan PVV yang berfungsi sebagai bahan pengikat dalam pembuatan tablet temulawak. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini ada dua yaitu ekstraksi dan pembuatan tablet. Untuk ekstraksi, yang pertama dilakukan yaitu pembuatan serbuk halus Simplicia kering. Rimpang temulawak dicuci bersih, dipotong melintang dan dikeringkan. Simplicia yang telah dikeringkan diserbuk atau di blender. Kemudian diayak dengan menggunakan mesh nomor 20 sehingga diperoleh serbuk dengan derajat kehalusan yang sesuai untuk maserasi. Yang kedua yaitu pembuatan ekstrak kental rimpang temulawak. Serbuk rimpang temulawak sebanyak 1 kilo dimaserasi dengan 7 liter etanol 70% selama 5 hari dengan terlindung dari cahaya dan sambil berulang-ulang diaduk. Kemudian diperas, ampas, direndam kembali, kemudian direndam dengan etanol 70% selama 1 hari. Setelah itu disaring, maserat yang dikumpulkan dan diukur volume yang diperoleh. Selanjutnya, maserat dipekatkan di atas penanas air atau water bath hingga diperoleh ekstrak kental. Untuk pembuatan tablet dibuat dalam 3 formula, yaitu formula 1, formula 2, formula 3. Nah, selanjutnya ekstrak kental ditambahkan aerosil, zat aktif ekstrak temulawak, dan bahan pengisi laktosa dicampur dengan cara diaduk sampai homogen. Selanjutnya, ditambahkan bahan pengikat kepada masing-masing formula. Formula 1 diisi dengan gelatin, formula 2 dengan amilum, formula ketiga dengan PVP. Selanjutnya, pembuatan massa granul sampai diperoleh granul yang baik yang ditandai dengan massa granul dikepal, lalu dipatahkan, tidak ada massa yang rontok. Lalu diayak dengan ayakan nomor 12 menggunakan mesh dan dilanjutkan pengeringan granul tersebut pada almari. Pengering dengan suhu 40-60 derajat selama 18 jam sampai granul kering. Kemudian diayak lagi dengan ayakan mesh nomor 14 dengan tujuan agar diperoleh ukuran yang optimum. Tambahan bahan alam, Avicel dan Mg asterat, aduk sampai homogen. Campuran granul diuji sifat alirannya, kemudian campuran granul di tablet. Lalu tablet yang diperoleh diuji sifat spesifikasinya. Yang selanjutnya, evaluasi waktu alir granul. Evaluasi waktu alir granul ekstrak etanol temulawak. Pengukuran kecepatan alir granul dilakukan dengan menuang 100 gram granul secara perlahan melalui tepi corong yang ujungnya tertutup. Kemudian dicatat waktu yang diperlakukan sampai semua granul habis keluar. Apabila waktu yang diperlukan oleh 100 gram granul untuk mengalir keluar dari corong lebih dari 10 detik akan mengalami kesulitan waktu penabletan. Ini menurut Lestari dan Natalia tahun 2007. Pemeriksaan sifat fisik tablet.
Yang pertama yaitu keseragaman bobot tablet. Sejumlah 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu ditimbang satu persatu dan dihitung bobot rata-ratanya. Kemudian dihitung persen bobot penyimpangan dan dibandingkan dengan farmakope. Tidak lebih dari 2 tablet mempunyai penyimpangan yang lebih besar dari kolom A dan tidak satu tablet pun mempunyai penyimpangan yang lebih dari yang tercantum dalam kolom B. Jika tidak mencukupi 20 tablet, dapat digunakan 10 tablet. Tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan dalam kolom A dan tidak satu tablet pun yang bobot penyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan dalam kolom B. Ini menurut Anonim tahun 1979. Yang selanjutnya kekerasan tablet. Satu tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus pada hard tester. Mula-mula pada posisi 0, kemudian dengan alat diputar pelan-pelan hingga tablet pecah. Dibaca skala yang dicapai pada tablet saat pecah atau hancur. Selanjutnya, periabilitas atau kerapuhan. 20 tablet yang tadi bebas debukan ditimbang, kemudian dimasukkan dalam prefibrillator tester. Alat dijalankan 4 menit atau 1 kali putaran. Tablet diambil dan dibersihkan dari partikel yang menempel pada tablet, ditimbang kembali, dihitung persen selisih atau sudut bobotnya. Berat total tablet yang diuji tidak boleh berkurang lebih dari 1% dari bobot awal uji. Ini menurut Agus tahun 2006. Waktu hancur tablet. 5 tablet dimasukkan dalam tabung berbentuk keranjang, kemudian tabung dinaik turunkan secara teratur 30 kali per menit dalam medium air dengan suhu 36-38 derajat Celcius. Tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa. Hasil dan pembahasan. Waktu air granul, pada umumnya, serbuk dikatakan mempunyai sifat alir yang baik jika 100 gram serbuk yang diuji mempunyai waktu alir kurang dari 10 detik. Nah, hasil uji waktu granul pada Formula 1 dengan gelatin yaitu rata-ratanya 6,36. Kemudian pada Formula 2 dengan amilum 5,83 dan Formula 3 dengan PVV 6,03. Dari data tersebut disimpulkan bahwa Formula 1, 2, dan 3 memenuhi persyaratan farmakope Indonesia, yakni waktu air dibutuhkan kurang dari 10 detik untuk 100 gram granul. Untuk keseragaman bobot, hasil uji menunjukkan bahwa bobot tablet ekstrak temulawak tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari 5% dan 10%. Dengan demikian, Formula 1, 2, dan 3 memenuhi persyaratan. Untuk kekerasan tablet, pada Formula 1 dengan gelatin rata-ratanya 7, sedangkan Formula 2 amilum 5,88 dan Formula 3 dengan VVP 6,20. Data tersebut menunjukkan bahwa ketiga formula tablet ekstrak temulawak memenuhi persyaratan kekerasan tablet yakni antara 4-8 kilo. Untuk kerapuhan tablet pada Formula 2 dan 3, presentasi kerapuhannya tidak memenuhi persyaratan. Pada Formula 2 digunakan bahan pengikat amilum. Konsentrasi amilum sebagai bahan pengikat yaitu antara 5-15%, dan pada penelitian ini digunakan konsentrasi terkecil yaitu 5%, sehingga daya rekat yang dihasilkan juga lemah dan tablet menjadi rapuh. Untuk waktu hancur tablet, pada tabel untuk Formula 1 gelatin rata-ratanya yaitu 16,02, untuk Formula 2 dengan amilum 10,17, dan untuk Formula 3 PVV dengan rata-rata 12,04. Hasil tersebut menunjukkan F2 atau Formula 2 dan Formula 3 memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sedangkan Formula 1 tidak memenuhi persyaratan waktu hancur. Waktu hancur tablet sebanding dengan kekerasan tablet. Formula 1 memiliki kekerasan yang paling tinggi sehingga menghasilkan waktu hancur yang paling lama. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan tablet dengan bahan pengikat gelatin dan dengan konsentrasi 5% menghasilkan tablet ekstrak temulawak yang kekerasannya relatif besar, kerapuhannya kecil, dan waktu hancurnya lama.
Sedangkan tablet dengan bahan pengikat amilum dengan konsentrasi 5% menghasilkan tablet ekstrak temulawak yang kekerasannya kecil. Kerapuhannya relatif besar dan waktu hancurnya cepat. Tablet dengan berbahan pengikat PVV dengan konsentrasi 5% menghasilkan tablet ekstrak temulawak yang kekerasannya kecil, kerapuhannya relatif besar dan waktu hancurnya cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.